Halo, bertemu lagi di Sings Channel. Pada video kali ini saya akan melakukan setting STB. Jadinya STB dari IndiHome ini saya beli, mau dibikin mining rig gitu ya, rig buat mining coin Verus. Jadinya pertama-tama kita harus mempunyai STB ini ya, STB IndiHome. Jadi ya STB IndiHome-nya ini nggak semua STB IndiHome yang ada di peredaran di e-commerce itu bisa dipakai. Cuman yang bisa dipakai tuh yang pertama tuh yang tipe B860H, kedua sama HG680P kalau nggak salah. Saya ini pakainya yang B860H. Terus keluarannya PT-nya itu harus PT Panggung atau enggak PT Adi Meka apa gitu. Dua itulah. Jadinya di sini dia STB-nya nih STB firmware bejat. Jadi ya firmware bejat tuh nggak bisa langsung dicolok USB langsung terkoneksi ke USB burning tool, maksudnya terdetek di dalam PC gitu buat flash, nggak bisa. Jadinya saya memerlukan ini namanya HDMI dummy. Jadi ini kayak HDMI biasa dipotong ujungnya, tapi diisi IC gitu, semacam kayak chip gitu buat ngebaca STB ini di PC. Jadi ini bahannya STB firmware bejat, namanya firmware bejat. Habis itu HDMI dummy. Habis itu kita memerlukan dua SD card. Dua SD card ini kita install. Yang pertama install Armbian. Ini Armbian ini nanti buat mining. Yang kedua ini root ini buat ngebantu ngebaca STB ke PC buat nginstal Popstone. Popstone itu dia kayak semacam OS gitu yang udah di unlock biar bisa dimodifikasi gitu. Lalu kita memerlukan kabelan. Ini contoh aja kabelannya. Sebenarnya ini kabelannya udah dipersiapkan untuk red mining, jadinya kurang lebih cuma 25 sentian kalau buat red miningnya. Jadinya LAN yang panjang pun lebih baik kalau untuk setting kali ini. Habis itu kita memerlukan adaptor 12 volt 1 ampere bawaan dari STB nya ini. Jadi satu lagi, kita memerlukan USB mail to mail. Ini saya modifikasi. Jadinya sebenarnya di e-commerce ada yang jual, tapi saya memilih memodifikasi. Saya potong ujungnya terus saya sambungkan gitu. Habis itu mungkin udah, lanjut kita ke screen recorder buat gimana caranya untuk untuk cara menginstal Popstone di STB ini. Langsung aja ya. Oke, yang pertama-tama kita melakukan itu ya, bikin U-boot gitu buat ngedetect STB ke PC. Jadinya caranya masukin SD card yang tadi satu buah, itu bacanya pakai card reader, masukin aja. Habis itu buka ke yang ini bootmaker dari Popstone ini versi 3.2. Habis itu choose SD card. Ini saya colokin SD cardnya. Terus partitionnya to partition and formatnya dibikin yes.
lalu open masukin ini ya, uboot.bin, open, habis itu make, tunggu sampai selesai, sukses, ada notifikasi sukses, close, habis itu unlock USB, buka, habis itu nih ininya di copy, masukin ke SD card yang tadi yang dibikin bootmakernya. Lalu ini apa ya, lalu eject, masukin SD card yang satu lagi, kan ada dua tadi, habis itu bootmaker lagi, bikin bootmaker, terus SD card tadi ini yes, dibikin yes juga partisinya, habis itu kita pindah ke Arambian, habis itu uboot.bin. Nah ini open, habis itu udah sukses, habis itu kita balik, klik Arambian, habis itu ini kita copy semuanya, pokoknya copy paste ke SD card yang tadi. Kayaknya ada dua SD card, yang satu buat nge-unlock USB, yang satu buat Arambiannya. Oke, pertama-tama kita persiapkan dulu SD card ini. Yang root, ntar cara installnya kan udah ada tuh, cara install rootnya, Arambiannya di dalam SD card. Kita masukkan ke sini. Oke, HDMI dummy-nya kita juga colokkan ke sini. Oke, pastikan tercolok dengan benar. Lalu kita colokkan ini apa, adaptor, colokkan dulu. Kita persiapkan dulu dengan cara gini nih, kita colokkan sedikit aja, jangan sampai nyala pokoknya. Ini trik yang perlu digunakan. Yang ini satu kita colokkan ke PC dulu, yang ini. Kita colokkan. Terus yang satu ini kita colokkan ke USB 2. Nih ada tulisan USB 2. Kita colokkan ke sini satu. Jangan sampai tercolok dulu. Lalu kita udah siapkan ini aplikasi USB Burning Tools. Nah, caranya kita harus tahan power. Habis itu tahan power ini, colok USB ininya sama colok powernya, power DC-nya ini bebarengan. Jadi harus 3 ini harus langsung bareng. Coba ya. 1, 2, 3. Ya. Langsung terkoneksi ya. Bisa kita lihat. Terkoneksi, connect sukses. Oke, setelah itu kita masuk ke ini FW root STB, kita pilih Popstone B80H. Habis itu kita run aja nih. Oke, coba kita scan device dulu, pilih 2, udah terkoneksi ya. Habis itu kita erase data, udah push, langsung kita flashing Popstone Android B80H, pencet 8. Pada langkah ini akan lama ya, akan lama, jadi tunggu sampai selesai untuk menginstal Popstone-nya ini.
Oke, sudah selesai. Kurang lebih 2 menitan, tergantung hardware PC yang dipakai ya. Ini kita press any key. Setelah itu ini udah terinstall flashing dari Popstone. Jadi kita coba langsung di TV dengan menggunakan kabel HDMI ya, HDMI biasa kayak gini. Langsung aja kita coba. Oh iya, kan sudah terinstall Popstone di sini. Kita bisa matikan dulu. Kita cabut aja kabel powernya. Habis itu USB, HDMI dummy, dan juga SD cardnya ya, jangan lupa. Nah, setelah udah dicabut SD card yang root ini, kita masukkan SD card yang Armbian ya, jangan lupa. Oke, sudah terkoneksi ke TV. Lalu kita koneksikan keyboard dan mouse. Kita colok aja di lubang USB STB tadi. Ya udah masuk ke gini. Cek yang ini ya, yang Popstone TV Launcher. Always aja. Udah masuk. Oh iya, kita siapkan SD card yang sebelumnya ya. Oke, sudah saya masukkan SD card yang Armbian. Kita pilih all apps. Habis itu ini File Explorer. Nah, kita pilih lokal. Dan ini SD card kita baca. Kita kopikan file namanya uboot.bin. Ini kita tahan, klik kiri tahan, habis itu copy, kita pastekan ke download. Oke, habis itu back. Habis itu kita pilih terminal emulator. Nah, pertama-tama kita ketikkan SU, enter. Nah, kita green. Ya, habis itu masukkan CD spasi SD card garis miring download garis miring. Habis itu masukkan DB spasi if sama dengan uboot.bin spasi off sama dengan garis miring dev garis miring log garis miring bootloader. Oke, udah bisa ya. Yang pasti harus SBoot dulu, kita green dulu. Habis itu masukkan komen CD spasi garis miring SD card garis miring download, dan nanti pokoknya scriptnya saya taruh di notes, di isi itu di foldernya. Udah keterangan record in, record out. Habis itu kita ketikkan reboot spasi update ya. Berubah dari Popstone jadi Armbian OS atau Linux. Oke, udah masuk ya. Tampilan Linux kayak gini. Nah, di sini folder file yang saya kasihkan ini pokoknya tinggal pokoknya sebenarnya itu harus apa namanya? Harus setting, tapi file yang saya kasih ini bisa langsung
Jadinya tinggal langsung copy ke eMMC STB. Kan ini ngebutnya di micro SD nih sekarang. Jadi kita pindahin OS-nya ini pindah ke STB-nya. Ini disuruh login. Disuruh login, kita ketikkan root, enter. Passwordnya virus 1234. Udah masuk. Habis itu di sini saya mau langsung pindahkan ke STB-nya langsung. Kita ketikkan titik garis miring install.sa. Ini kalau misalnya bukan dari file saya, ada beberapa langkah lagi, banyak pokoknya langkahnya. Nanti saya juga masukkan di notepad-nya. Jadi ini langsung dari saya sendiri, langsung kita enter. Jadinya ini ngopi file Armbian dari micro SD ke STB-nya langsung. Jadinya kan sama aja, tinggal kalau di sini menurut saya sama aja, cuman kita harus pertama-tama harus kalau dari file saya langsung installing, nanti kita tembak MAC address. Itu perlu banget buat ngedetect perangkat. MAC address itu kan unik kan, nggak boleh sama. Lalu di sini saya akan melakukan IP static. Jadinya jika jika mati lampu gitu, IP-nya nggak berubah, jadinya bisa dengan mudah kita kontrol. Nanti saya kasih tutornya. Habis itu ganti wallet. Nah, ini ganti wallet nanti kita ituin juga. Habis itu ganti nickname atau apa ya, nama device-nya dari STB ini kan beda-beda tuh, biar mempermudah identifikasi. Habis itu mungkin udah cuman itu doang sih kalau saya. Ya, kita tinggal tunggu aja installnya. MAC address ada di belakang case dari STB-nya masing-masing. Itu jangan sampai hilang dulu. Habis itu kalau misalnya emang nggak ada, seperti kasus saya ini STB-nya nggak ada MAC address-nya, kita bisa konekkan internet dulu. Konekkan internet sebelum install Armbian ya. Jadinya pas Popstone itu kita konekkan. Habis itu konek lewat kabelan. Kebaca tuh pakai aplikasi API Finder. API Finder ada MAC address-nya. Kita copy, agak lama ini. Ngomongin halau ya. Oke, ini udah
komplit ya, copy OS2i MNC alias STB. Langsung aja kita reboot update, kita masukkan, ntar dia reboot, jadi udah di copy habis itu biar di JOS-nya lagi kita reboot update. Kita tunggu ngebooting dulu, nggak lama. Oke, kita login dulu, root, masuknya virus 1234. Di sini IP-nya belum ada karena belum terkoneksi internet pertama. Oke, ini sudah saya colokkan internet, kabelan ya, udah nyambung, power juga. Ini saya pakai power ini dan HDMI yang pastinya buat koneksi sementara. Soalnya kita nanti kontrolnya lewat komputer, lewat software putih. Habis itu ini USB USB keyboard sama mouse. Oh ini yang bawah nih udah jadi, maksudnya udah bukan bahan lagi, pokoknya ini udah gas, tinggal nge-heatsing virus coinnya. Oke, ini udah terkoneksi monitor dulu karena IP-nya sama. IP internetnya kelihatan ya, 192.168.1.115. Ini settingan sebelumnya STB 15. Saya sekarang punya 17. Yang ini yang barusan itu STB 17. Jadi saya mau setting IP static. IP statiknya untuk mempermudah controlling, monitoring. Jadinya seharusnya kalau 17 itu 192.168.1.117. Nah, caranya ini kita ketik Arambian strip config. Oke, kita tunggu, emang agak lama. Oke, kita pilih network. Dari network kita pilih IP static. Nah, di sini kita ganti, karena ini STB 17 kita ganti 17. Lalu kita oke. Habis itu kita back. Ya, tadi kan username-nya STB 15, sedangkan ini STB 17. Kita ganti hostname. Caranya tadi kita pilih personal. Habis itu ini hostname kita ganti ke 17. Oke. Udah ya, kelihatan STB 17. Kita back, exit. Lalu kita lakukan reboot. Oke, sudah terdeteksi STB 17 loginnya. Kita masukkan root virus 1234.
Oke, udah masuk ya tuh IP-nya udah berubah 192.168.1.117. Nah, kendalanya ini MAC address-nya kalau install Armbian, kita lanjut ke itu dah, apa namanya? Ke PC biar mempermudah ya, biar jelas. Oke. Tadi kan udah ketemu ya hostname-nya atau IP address-nya. Jadi kita ketik 192.168.1.117. Portnya 22 SSH connection. Open. Kita pilih accept. Lalu loginnya, passwordnya virus 1234. Kita matikan dulu. Ini udah masuk ke STB 17. Nah, MAC address-nya ini ngaco kalau misalnya kita install Armbian, bukan MAC address yang bawaan STB, tapi ini kayak MAC address apa namanya, default dari Armbian, installer OS Armbian. Jadi kita harus mengganti MAC address-nya dengan MAC address yang lain, bisa asal atau kita bisa lihat MAC address yang sebelumnya. Itu berada di belakang casing STB biasanya. Kalau nggak ada ya kita pakai IP Finder. Langsung kita cek nih ifconfig. Oke. Nih. Yang sebelah sini nih namanya MAC address. Ini MAC address default dari bawaan OS. Apa namanya? OS Armbian ya. Kita harus ganti ini. Nggak boleh sama pokoknya. Caranya kita ketik nano spasi min w spasi garis miring etc spasi rc titik lokal. Nah, keluar kayak gini. Lalu kita kopikan ini if eth0 down, if config eth0 hw enter. Nah, ini ada garis bawah. Ini hapus, ganti MAC address. Habis itu if config eth up, dan ini 5 baris ini pokoknya kita copy, balik, kita kebawain pakai keyboard ya, kita enter sekali. Habis itu kita klik kanan mouse. Oke, kita ganti, kita hapus, pokoknya kasih spasi 1, kita ganti MAC address-nya. Di sini kita ketik MAC address saya 5F F6 10 F4. Oke. Saya cek dulu. Kalau udah, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke, seperti di sini nih, di note saya, Ctrl O sama Ctrl X. Ini komen itu ya, bukan diketik ya. Habis itu udah balik sini. Habis itu garis miring etc garis miring rc.local. Harus kecil dia. c.local. Restart. Kita tunggu. Udah oke. Lalu kita reboot.
terputus di putih. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terkoneksi ternyata. Oke, udah masuk ya. Suhunya tinggi banget, 77. Harusnya pakai kipas. Soalnya ini udah running mining ya, udah mining itu Verus. Kita coba if config, udah berubah ya ininya, address-nya udah bagus. Dan mana tuh IP internetnya static. Oke, nah kalau di saya ini udah, tapi untuk kalian yang mengambil file dari saya, nah ini ada cara buat ganti wallet. Ketik aja copy aja nih nano spasi garis miring root garis miring miner dot titik sh. Ini tinggal, karena saya mining di Zerpool, mining Verus payoutnya Doge, jadinya settingannya kayak gini ya. Jadinya tinggal ganti, kalau mau seperti settingan seperti saya ini tinggal gini aja, tinggal ganti walletnya doang nih, ganti walletnya. Habis itu yang terpenting adalah kan ini ada titik STB 16, nah ini ganti ke 17, terpengaruh di Zerpoolnya. Nah ini juga nih ganti ke 17. Min T4 ini core-nya ya, harus diganti nih. Ctrl O, enter, exit. Kita coba hardtop, udah pakai yang 1,51 ya, jadi ini lagi mining nih 80 derajat, panas banget. Kita coba hardtop, habis itu coba Armbian config. Kita pastikan core-nya itu jalan di 151.200 performance. Oke, back reboot lagi. Nah, mungkin untuk kali ini cukup ya. Jadi ya tinggal kita coba apakah detect atau enggak di Zerpool. Ini STB-nya 16.2 ya. Harusnya yang ini STB 17 tadi. Udah detect sih. Oh ya. Ini nanti saya bagikan nih 5 file ini, pokoknya Armbian, Bootmaker, ini juga Footstone juga, dan ini. Kalau ini video referensi saya, jadinya saya tuh sebenarnya juga belajar juga, tapi saya mau sharing ke kalian-kalian yang yang ingin belajar tentang cara root, cara install Armbian, dan setting-setting miningnya. Udah cukup untuk video kali ini. Selanjutnya nanti saya akan buat video cara ngerakit mining STB rig. STB-nya saya pakai 7 buah. Saya bikin rapi pokoknya. Bahan-bahannya apa aja nanti saya sertakan di video. Jadinya kalian bisa cari bahan-bahannya di internet. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye.